Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anak kelas 3? Semoga kita semua selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak kelas 3, kembali kita hari ini melanjutkan pembelajaran tema 3 dengan sistem daring, dan silakan dibuka bukunya. Nah, hari ini kita menuju halaman 22 ya, halaman 22 yaitu pembelajaran itu ada yang mengamati seperti biasa anak-anak sekalian. Bapak akan menjelaskan sedikit materi ya, lalu nanti di akhir video akan ada tugas untuk kalian yang harus dikerjakan. Di bawah ini kalian lihat anak-anak sekalian ya, ada mainan yang tidak asing lagi bagi kalian, dan juga ada buku ya, ada satu buah buku dan sisanya itu mainan yang terbuat dari apa? Ya, dari kertas. Ya. Anak-anak sekalian, banyak benda yang dapat kita buat dari kertas. Jadi kalau di Jepang itu ada namanya kesenian namanya origami ya. Itu asalnya dari Jepang kalian ya. Nah, itu seni lipat kertas ya. Nah, bisa kita lihat ya, manfaat dari kertas itu anak-anak sekalian dapat kita lihat dan kita gunakan manfaatnya. Seperti contoh adalah tisu. Tisu tahu kan? Tisu itu lap ya, untuk tangan, lap muka ataupun yang lain. Lalu kardus sangat bermanfaat sekali anak sekalian ya. Jadi terutama untuk bahan barang yang tidak kuat atau yang mudah pecah, maka kardus ini sangat berfungsi ya untuk membungkus barang-barang tersebut. Lalu koran ya, kita tahu ya, walaupun sekarang juga koran ini mungkin tidak seperti dulu ya, seperti zaman-zaman dulu yang digunakan sebagai media untuk mencari informasi yaitu berita. Namun masih sampai sekarang juga masih dipertahankan koran sebagai media informasi ya. Lalu sesungguhnya semuanya itu anak sekalian ya, kertas mengetas itu adalah bahan dasarnya itu ada bahan dasarnya itu adalah kayu ya. Jadi kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Kita kenal ya, ada yang namanya pohon kertas ya di Indonesia itu anak-anak sekalian ya. Nah, tapi tidak serta-merta kayu tersebut bisa kita potong, kita belah lalu menjadi kertas, tidak anak-anak sekalian ya. Namun tentunya ada proses ya, ada proses dan diproses di pabrik ya, di pabriknya. Nah, kayu-kayu besar kayu ini ya, sebenarnya besar sekali, diameter besar sekali ya. Jadi kayu-kayu tersebut yang besar-besar itu anak-anak ya dipotong kecil-kecil sebesar korek api ya. Ngerti kan korek api ya? Nah, setelah itu kayu tersebut dipanas alias dimasak dalam tungku yang besar ya. Dan setelah dimasak maka kayu tersebut akan menjadi lunak seperti bubur ya, persis seperti bubur apa ya, bubur ayam ya. Nah, persis seperti bubur. Nah, bubur inilah yang disebut dengan bubur kertas atau dinamakan pulp ya. Nah, lalu proses selanjutnya ya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Jadi dia disaring, dilakukan penyaringan karena di dalam pulp itu ya, itu masih mengandung banyak air, sehingga dia disaring ya. Lalu ampasnya ya, lalu yang ampas yang tersisa itu dinamakan serat selulosa ya.
yang terkait. Nah itu jadi dia saling mengait ya. Nah seratnya tersebutlah itu akhirnya digiling hingga tipis. Nah, tipis menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Ya, hingga tipis dan tipis menjadi kertas yang diinginkan. Maka anak sekalian, ya anak sekalian ya. Jadi apa namanya itu, kertas itu kan bermacam ukuran ya. Jadi kita beda-beda. Nah, itu dapat dilihat sesuai dengan kebutuhannya. Dan motifnya pun berbeda-beda. Ada yang kertas bergaris untuk buku tulis, sedangkan ada yang kertas kotak-kotak itu untuk buku ya berhitung matematika. Lalu ada juga kertas yang polos, itu seperti buku gambar, atau di kertas-kertas yang kosong itu jenis-jenis kertas APS ya. Nah itu jadi bermacam-macam. Demikian anak-anak sedikit penjelasan dari Bapak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tugas kalian hari ini adalah silahkan buka di halaman 23 ya, 23 subtema 1. Nah, enak ya tugasnya ya, mudah saja. Perhatikan benda-benda di sekitarmu, tuliskan nama benda-benda yang terbuat dari kertas. Jadi kalian perhatikan di rumah kalian ya, ada nggak yang benda-benda yang terbuat dari kertas. Lalu ditulis ya, ditulis. Dan kalau ditulis dan cari tahu bagaimana sih cara membuat benda tersebut yang terbuat dari bahan kertas ya. Dan itu ditulis dengan rapi, usahakan tidak ada coretan karena kerapian itu salah satu karena kerapian juga itu merupakan salah satu penentu nilai yang akan Bapak berikan pada tugas menulis ini. Demikian anak-anak sekalian, tetap semangat belajar di rumah, jangan keluar rumah, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.